Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo, ulun sanak kasabdanya, anak teknik Universitas Andalas Katua ya. Iko awak ada tamu dari Uda Ambo, Adik muda lah. Eki Chandra ya, mesin 99 ya. Kali ini kita mau berdiskusi mengenai TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri. Nah, Niko, topik TKDN itu sangat banyak terpakai di dunia EPC maupun di bidang-bidang yang lain juga banyak terpakai TKDN itu. Jadi, Ambo merasa perlu kawan-kawan anak-anak teknik baik itu mahasiswa ataupun anak-anak selesai kuliah ya ataupun yang alah karajo perlu memahami mengenai TKDN ya. Jadi kalau awak sendiri kerja di bidang EPC, kalau membuat spek atau request barang, tentu perlu memperhatikan regulasi tentang TKDN itu. Makanya kali itu undang Uda Eki mesin 99, beliau ini sudah banyak pengalaman di bidang TKDN di perusahaan EPC. Sudah lama saya melihat beliau aktif di TKDN ini. Boleh memperkenalkan diri dulu, Bro. Oke, sip. Kok default bahasanya apa kok? Minang, bahasa Indonesia atau apa? Aja campur aja lah gitu. Ya. Jadi pertama-tama terima kasih lah mengucapkan ke kawan Nambo seangkatan Emil Mafuzi atas kesempatan yang lah diagian untuk sharing ilmu lah nak bahasanya. Ya. Sharing ilmu atau sharing pengetahuan ya. Kebetulan nak Nambo satu angkatan sama Emil, Namo Eki Chandra, panggilan Eki atau kawan-kawan angkatan manggil Eki Mabua. Boleh ya, kira-kira pengalaman kerja pernah nak? Iya berlalu boleh lah di share lah. Jadi tamat kuliahnya nggak usah lah nak, tahun lah berdua. Setelah tamat kuliah bakar aju di Surveyor Indonesia. Lebih kurang di Surveyor Indonesia itu disitulah pendapat awal mulanya bakar aju dengan basic ilmunya TKDN karena memang untuk TKDN itu di Indonesia kok badan-badan yang dipercayai oleh pemerintah itu kebetulan cuma Skopindo dan Surveyor dan Ambo di Surveyornya. Iya. Ambo mas join di Surveyor itu sekitar tahun 2008. Setelah lebih kurang sampai tahun di Surveyor, pindah ke perusahaan EPC sampai kini masih di perusahaan EPC. Soalnya cukup anak perkenalan dirinya dulu ya. Oke, nanti tunggu aja, sabar dulu, jangan di keluar sadanya dulu jurusnya. Oke, tentu tadi starting awalnya lah dari TKDN aja di Surveyor Indonesia kan ya. Jadi tentu untuk barang-barang TKDN itu ada surveinya kan ya, survei bara tingkat kandungan dalam negeri. Sebelum cerita ke situ, Bro, boleh diceritakan apa tuh sebenarnya TKDN itu? Jadi TKDN kok sebenarnya kalau bahasa awak itu adalah kalau bahasa Indonesianya dulu lah. Kalau bahasa Indonesianya TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Nah, cuma mungkin kalau untuk kurang bertanya, apa tuh kan gitu kan. Jadi kalau bahasa awaknya berapa persen sih dari barang-barang yang ada di Indonesia kok berkontribusi terhadap Indonesia, itulah contohnya Indonesia maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya orang membuat barang gitu kan,
bara sih kontribusinya ke dalam negeri gitu kan. Jangan barang kok dibuat yang menikmati orang luar sih sadonya gitu kan. Iya. Dari sisi tenaga kerja, materi pabriknya, aponyo gitu. Ujung-ujungnya cuma ngambil fee. Jadi kalau orang membuat barang, membuat pabrik, membuat apa gitu kan, baralah kontribusinya ke Indonesia lebih kurang gitu. Ah, iya, 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 iya. Jadi barat, kamu tadi berpikirnya tingkat kandungan dalam negeri, rupanya tingkat komponen dalam negeri ya? Ya sama ya tuh tingkat kandungan atau tingkat komponen tuh sama ya. Oh, iya, Jadi iya. kalau misalnya awak menyebutnya tuh dalam konteks barang, awak menyebutnya kandungan gitu. Iya, Tapi kalau menyebutnya dalam konteks proyek, ya bisa bisa menyebut komponen kan kalau di proyek itu komponen kan banyak, ada pipa, ada pompa dan lain-lain. Tapi iya, pada prinsipnya sama lah. Tapi iya. kalau yang dua bana itu adalah tingkat kandungan dalam negeri. Ah, iya, iya, tingkat kandungan dalam negeri ya. Iya, iya, oke ya, jadi yang disampaikan tadi memang bara tingkat komponen dalam negerinya ya, seberapa besar porsi dalam negeri dalam sebuah produk atau barang atau jasa gitu ya, yang ada di dalam sebuah uh, nggak barang ya, Tingkatan pengadaan lah. tingkat pengadaan gitu ya. Kalau secara regulasi gimana ya? Boleh disampaikan regulasinya berapa sih nilai TKDN yang harus kalau kita bicara proyek-proyek besar kan, proyek-proyek gadang pasti misalnya membangun power plant gitu kan nilainya kan triliunan ya. Bara presentasi baca rumit pertama tuh kita bicara regulasi dulu kan ya, baru nanti mendetailkannya seperti apa nanti. Oke, kalau terkait regulasi itu eh, regulasi itu hanya ada beberapa tapi dia dibagi dua dalam arti dibagi dua kok ada yang membicarakan terhadap apa sih itu TKDN, apa manfaatnya, apa yang harus dilakukan, apa yang apa dampak positifnya Hmm. ke Indonesia gitu kan ya. Terus kiat-kiat yang dilakukan tuh apa, usaha-usaha kan tuh apa. Nah yang kedua tuh awak berbicara cara mengituangnya kan gitu. Hmm. Nah jadi kalau regulasi secara kiat-kiat atau bukan kiat-kiat bahasanya apa ya, bahasanya itu aku kalau dari pemerintah itu kan ini kan menyebut tuh bahwa itu wajib TKDN proyekku, itu wajib itu mulai dari Perpres, Kepres, Impres gitu kan. Perpres ya peraturan presiden, instruksi presiden, keputusan presiden sampai peraturan menteri sampai ke SK Dirut BUMN itu seluruhnya ada. Jadi misalnya salah satu contoh misalnya peraturan presiden nomor 2 balik tahun 2002 balik itu banyak tuh bahwa setiap pengadaan barang dan jasa dalam negeri itu wajib mengutamakan produk-produk dalam negeri dan bunyinya mirip-mirip lah. Nah seluruh kementerian yang ada mulai dari perindustrian, ISDM, PUPR, telekomunikasi, kesehatan itu mereka mengeluarkan masing-masing regulasi lah terkait itu. Intinya adalah apapun yang mereka buat, apapun produknya, mau jasa, mau barang, ini akan mengikuti di situ wajib mengutamakan produk-produk dalam negeri. Nah, tapi kalau menghitung itu hanya kalau untuk saat itu untuk menghitung itu acuannya cuma 2. Permen nomor 6 balik Kementerian Perindustrian tahun 2001 sama Permen 5 balik Kementerian ISDM tahun 2003 balik. Hanya 2 itu. Nah, jadi apa bedanya? Kalau yang ISDM udah pastilah sektornya oil and gas,
power yang bawa ngebawahi. Jadi kalau WSDM itu lah pasti jalan lah. Jadi ada di situ ini ngebawahi oil and gas, power, mining kan. Ya, mining ya. Tuh, jadi nah itu. Nah, kalau yang permen nanam bale, semua hal yang terkait dengan industri. Karena nomor nanam bale itu yang mengaduan adalah Kementerian Perindustrian. Jadi acuan untuk menghitungnya hanya 2. Nah, kenapa kok dibedaan? Awal mulanya itu adalah yang dahulu di Kaluan itu adalah yang punya Kementerian Perindustrian. Nah, setelah itu baru di Kaluan lah yang dari tahun ini kan kelihatan tuh nambah Iya, 2011 dan 2013 ya. Nah, jadi sebenarnya dulu kalau diuri-uri panat, tapi mau lah kalau awak ada yang miss ya. Intinya gitu. Dulu itu kan awal-awalnya kegiatan hulu migas itu kan dibawahi oleh BP Migas. Iya. Nah, BP Migas dibubarkan yang menjadi SKK Migas dan ini berada posisinya di bawah Kementerian ISDM. Nah, dulu acuan proyek-proyek hulu migas itu ya, hulu migas itu adalah PTK 007 ya. Yang kini itu revisi terbarunya yang baru di Kaluan bulan April patang tuh, kalau nggak salah 2 April 2023, tanggalnya lupa lah pastinya. Itu hanya untuk hulu migas. Hanya untuk hulu migas. Nah, berarti kalau misalnya kadang orang banyak bertanya, apa bedanya hulu migas dengan Pertamina lah contohnya gitu kan. Pertamina, misalnya kalau Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi itu adalah hulu migas. Iya. Nah, itu adopnya punya si ISDM. SDM Nah, ya. misalnya di komersilnya kayak RU gitu kan, refinery unit, atau yang di RDM kilang-kilang itu adopnya punya si permen nanam bale karena jatuhnya industri gitu. Iya. Nah, jadi bedanya gitu aja, bedanya regulasi itu aja. Jadi, nah, kenapa dibedakan tadi itu adalah karena memang waktu sangat banyak awal-awal bisnis oil and gas itu sangat banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri itu hanya alun mampu punya keterbatasan lah, jadi SKK Migas itu dulu awal lupa lah revisi baranya gitu kan, tapi kayaknya PTK awal-awal lah, jadi banyaknya membuat justifikasi atau klarifikasi ya, intinya beberapa kemudahan lah untuk perusahaan dalam negeri gitu kan. Jadi kalau dipakai bulet-bulet punya Kementerian Perindustrian kok tidak ada perusahaan dalam negeri itu yang kuat untuk bersaing dengan perusahaan luar. Belum siap lah ya. Belum siap dari segi quality, quantity, delivery time gitu. Jadi makanya SKK Migas deknya mengutamakan itu caranya hanya buat lah beberapa klarifikasi, justifikasi gitu ya. Intinya lebih banyak kesempatan untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk bersaing di situ gitu. Nah, tapi akhirnya kamari ya kan awak tahu lah, oil and gas itu kan high tech lah ya, gitu. Jadi memang harus dibantu, memang harus dibuat bahasa gitu. Pokoknya diagiannya kemudahan lah gitu kan. Kalau takutnya kalau dibuat regulasi itu malah regulasi itu yang membunuh perusahaan dalam negeri itu sendiri gitu kan. Nah, gitulah bedanya 2 mil. Jadi intinya membedanya itu adalah permen ISDMJ, permen ISDMJ yaitu permen nomor 5 bale tahun 2003 bale dari Kementerian ISDM. Yang kedua itu adalah permen nomor 6 bale tahun 2000 bale dari Kementerian Perindustrian. Nah, itu dulu. Nah, tapi masing-masing kementerian kayak misalnya telekomunikasi nyepeko maluan itu. Nah, telekomunikasi itu kan termasuk yang high tech juga ya. Termasuk high tech juga. Masih di bawah Departemen Perindustrian. Ini di bawah Kementerian Perindustrian. Dan ini membuat lo semacam
justifikasi atau apa gitu biar gue yang perusahaan lokal kok gitu kan. Iya, iya, iya. Contohnya gitu. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu kan banyak lah perusahaan kayak iPhone, Huawei dan lain-lain itu dilarang berjualan di Indonesia kalau nyu nggak punya pabrik. Iya, iya, benar, benar. Mungkin kawan-kawan tahu lah itu kan center kok beritanya tuh di mana-mana gitu kan. Nah, akhirnya itu yang dibuat kemudahan gitu kan. Misalnya kalau misalnya di aturan Kemenperin nyu harus punya pabrik apa segala macam gitu kan. Kalau ditarik ke telekomunikasi khususnya smartphone, ya cukup buat pusat pusat R&D aja di Siko gitu. Jadi tetap part-partnya dari luar tapi penelitiannya di Siko gitu. Nah, yang agak sedikit berbeda itu adalah untuk pembangkit. Nah, kalau pembangkit itu kan baku akesan berbeda karena Kementerian Perindustrian itu mengaluan khusus awak tadi kan ngecen kalau power itu ini bawa ISDM. Itu ASSD, ya benar. Tapi waktu itu yang concern terhadap TKDN itu kan jadi TKDN tuh awak tuh, tapi kayaknya pencetusnya itu adalah Kementerian Perindustrian. Iya. Award dengan yang namanya yang bertugas konten lah ya. yang punya concern itu harus menjago pabrik-pabrik dalam negeri, perusahaan dalam negeri lah. Iya. Waktu itu malahan si Kementerian Perindustrian kok lah yang mengaluan permen terkait dengan pembangkit. Mau pembangkit apapun, mau PLTA, PLTU, PLTD, PLTS, seluruh tipe pembangkit lah. Nah, keluarkanlah. Nah, kalau nggak salah itu permen 5 tahunnya lupa. Tapi itu kalau nggak salah di kaluan pas waktu pembangkit dari Cina itu Mel, yang dulu ada 10.000 megawatt, proyek 10.000 megawatt, proyek. Iya, 2 kali 10.000 ada. Ya ada stage pertama, kedua, ketiga itu terus. Jadi di permen itu ditetapkanlah minimal TKDN barangnya segiko, jasanya segiko, gabungannya segiko gitu kan. Gimana sayangnya permen itu tidak teraplikasikan karena nilai yang ditetapkan itu terlalu tinggi. Iya. Jadi kan kalau awak membahas masalah 10.000 megawatt tiga equipment utamanya yang BTG itu kan BTG itu boiler, turbin, generator. Iya, boiler, turbin, generator ya. Itu saja. Mungkin adalah memakan 50 atau 60 kosnya kan. Iya. Dari Cina kan barangnya kan. Iya. Nah, berarti logikanya kalau 60% dari kosnya lah ambil dari Bani dari Cina, berarti TKDN kan sampai puluh tinggal itu. Iya benar. Ya, berarti sisa kos yang sampai puluh itu TKDN kalau mau sampai puluh seluruhnya kan 100%. Iya. Nah, itu TKDN kok, alumni tuh yang 100% dong. Nah, gitulah. Gitu intinya gitulah. Kecuali orang ya, Mil. Kalau orang itu misalnya Mil, awak gitu kan. Itulah pasti 100% karena warga Indonesia. Tapi kalau awak berbicara konteksnya barang, itu enggak ada TKDN yang 100%. Nah, sementara dari Permen 5 itu tadi, TKDN itu ditetapkan dan yang enggak masuk akalnya di ATH itu taruh rata-rata. Tapi seiring waktunya berjalan, pembangkit itu tetap memakai itu sebagai acuan. Tapi akan nanti biasanya ada justifikasi dari klien lah kayak PLN atau misalnya kayak gini kan lagi center tuh masalah pembangkit yang renewable energi ya. Iya. Mas Bumi, Iko segala macam gitu kan. Nah, Iko nanti owner atau stakeholdernya akan klarifikasi lah. Oh, pokoknya intinya Iko hanya berupa komitmen. Ya, bapak-bapak itu sedang menggodok balik lah regulasi Iko yang sesuai. Itulah kalau berbicara regulasi. Iya, banyak regulasinya ya. Tadi dari Departemen Perindustrian ya 2011.
Kemudian dari SDM ada 2013 ya kan, terus ada yang PTK 007 ya, yang juga jadi acuan buat perusahaan-perusahaan yang mau pengadaan ya, pengadaan. Ini memang untuk project-project ya, kita kalau engineer ya, kita sarjana teknik ini kan biasa ikut join sama perusahaan-perusahaan EPC biasanya ya, EPC ataupun juga ada mungkin perusahaan-perusahaan manufacture ya, yang membuat produk-produk ya. Tentu salah satu faktor yang kita lihat itu memang TKDN ya. Misalnya kita bikin power plant dari contohnya ya. Contohnya di power plant ada BTG-nya, boiler, turbine, generator ya. Itu udah 50% sendiri untuk barangnya diimpor ya. Karena di Indonesia tuh belum bisa membuat turbin kan ya. Untuk yang kapasitas besar, untuk proyek-proyek yang besar gitu. Kalau untuk boilernya sendiri juga untuk yang besar juga kita alun bisa lah ya. Jadi kalau material-materialnya pun udah alloy, stainless steel. Nah, Indonesia belum ada yang bisa bikin produsen yang bisa bikin material stainless steel, alloy, dan tipenya juga stainless steelnya macam-macam pula yang dipakai gitu. Teknologinya itu sudah advance ya, dan kita masih sebatas teori gitu. Ya, itu betul. Kita masih sebatas teori. Turbinnya sendiri itu blade-nya stainless steel, casingnya juga ada yang stainless steel, ada yang forging malah kan, ada ya casingnya ada ya, macam-macam teknologinya ya. Kita tuh belum mempunyai teknologi untuk metalurgi yang se-advance gitu ya. Jadi regulasi TKDN ini tadi gimana mensiasatinya itu? Padahal regulasinya berapa persen TKDN untuk ini? 25% apa 35%? Nah, sebenarnya itu yang sering jadi apa lah, miskomunikasi dalam. Maksudnya mispemahaman. Ya. Jadi sebenarnya minimum requirement dari pemerintah itu sebenarnya tidak atur. Iya. Tapi pemerintah jadi kan kalau bahas regulasi itu kan kalau menyabian di regulasi proyek itu minimum TKDN segitu gitu kan harus model itulah nyoba buat kan. Ya. Tapi di regulasi itu tidak pernah menyebut namun itu. Tapi di pemerintah itu akan memberikan semacam apresiasi. Perusahaan A aku nyu kontraktor. Kontraktor A. Beko kalau mengarahkan proyek kalau namuah komitmen TKDN-nya 25%, beko ambu lagi apresiasi atau kami menyebutnya preferensi gitu. Atau kalau misalnya basuh kadewa itu diskon lah. Diskon apa berupa pajak bea masuk atau bagaimana? Bukan, jadi itu gunungnya nanti untuk seleksi. Oh. Jadi kok misalnya ada perusahaan A, ada perusahaan B, ya kan? Sama-sama peserta bidder kok. Lelang lah, itu lelang. Sama-sama menawarkan pekerjaan EPC lah. Pengadaan barang dan jasa gitu kan. Nah, jadi kalau yang salahmu kok awak ketahui itu adalah kalau perusahaan A dan B ku ikut lelang, sia yang paling rendah harganya itu yang menang kan? Iya. Nah, tapi kalau lah ada TKDN, alun tahu nggak? Nah, itu yang awak sebut preferensi haraku tadi atau namanya kalau di TKDN itu atau kalau ada yang menyebut ada regulasi yang menyebut namanya HEA, harga evaluasi akhir. Ada yang menyebut HEP, harga evaluasi penawaran. Iya. Nah, jadi apa itu harga evaluasi penawaran itu? Simpel kok. Penawaran waktu dinormalisasi dengan TKDN.
Iya, iya. Jadi gini kok, si perusahaan A menawar 1.000, si perusahaan B menawar misalnya 1.050, lah pasti menang perusahaan A kan, kalau dari sisi penawaran. Nah, tapi ternyata si perusahaan A kok 1.000 dengan penawarannya 1.000, TKDN-nya 10 hanya. Nah, tapi si perusahaan B kok menawar 1.050, TKDN-nya 30%. Iya, iya. Nah, ngecek regulasi kalau ada perusahaan yang bisa berkomitmen TKDN di atas 25, kami aja preferensi harga. Iya, iya, iya. Itu bisa jadi yang 10 1.050 tadi jadi 900-nya mil di saat Iya, iya. adalah rumusnya gitu kan. Adalah ya mungkin next Wak bisa maaf tentu perhitungannya gitu kan. Tapi akhirnya nanti si perusahaan B itu yang akan menang. Iya, iya. Nah, perusahaan B menang. Berkontrak lah dia dengan sebuah misalnya Wasabi kliennya A lah gitu kan. Tapi di kontrak itu adalah nilai 1.050 tadi. Jadi itu hanya untuk mengevaluasi pemenang saja gitu loh. Nah, kenapa tadi kan B yang menang? Karena syarat minimumnya 25 kan, 25%. Sementara si B komit 30 kan, ikonnya 10 aja. Jadinya enggak dapat apa-apa, enggak dapat diskon lah kalau bahasa tadi. Iya. Diskon tapi penawarannya lebih tinggi kan? Iya. Nah, kebetulan awak pernah coba beberapa case kayak gitu. Nah, terutama itu untuk di hulu migas itu sudah dijalankan banda. Iya, iya. Nah, dan itu acok tuh sanggahan dari peserta lelang tuh. Ini yang nawar pada banda, kok ini yang menang lebih tinggi. Tapi kalau di hulu migas itu udah sesuatu yang kalau bahasa sesuatu yang common lah. Sesuatu yang biasa gitu kan. Jadi di hulu migas tuh praktisi TKDN kan lah lumayan banyak ya setiap perusahaan. Jadi, kalau kawan-kawan itu ikut tender apa, mereka memang concern dengan TKDN tuh. Karena bisa jadi inyo penawar terendah di dokumen penawaran, di saat dibuka penawaran itu inyo kalah jadinya gitu kan. Nah, itulah gitu. Jadi kalau minimum TKDN itu dia hanya berbicara kalau 25 sorry lah di PTK lah, PTK revisi terbaru gini itu barang kalau komit 25% terhadap barang dia preferensi. Kalau komit di jasanya 25% dia preferensi. Iya, iya. Nah, jadi banyak kemudahan yang diagia pemerintah terkait TKDN komil. Iya, iya, iya. Dan inyo sebagai penentu. Oke, paling mungkin untuk jadi tapi maka tadi wakecen kan. Tapi ada juga yang mengecen masalah regulasi itu yang mengecen kayak yang Permen 5 Ampek tadi wakecen. Iya, iya. Sampai itu latih state tuh. Pembangkit 2 kali berapa gitu kan. Barangnya harus segiko, jasanya harus segiko, tabungannya harus segiko. Tapi itu tidak teraplikasi karena terlalu tinggi gitu loh. Iya, iya. Sebelum gua sabi kan, barangnya TKD-nya harus sampai puluh gitu kan. Sementara barang kalau misalnya lihat dari segi barangnya sih kan cost-nya dibagi dua tuh. Ada cost untuk barangnya, ada cost untuk construction dan lain-lain lah kan gitu kan. Iya, iya. Dia minta barang tuh harus 30% gitu kan. Sementara PTG-nya tadi nggak dari luar kan. Itu bahan PTG itu, belum lagi sistem kontrolnya ya kan. Gitu. Listriknya, potensi truk, ya banyak. Amin beko banyak bicara masalah instrumen ya barang-barang itulah. Jadi kalau awak mengecek dari sisi barang-barang yang bisa masif awak supply ke proyek-proyek itu barang-barang sipil. Nah iya. Elektrikal, Nggak usah semen lah ya, pasir, batu, kayu ya, masih banyak lah komponennya. Standarnya mungkin 100% ya. Mekanikal pun tak bagi dua kan. Kalau mekanikal, kalau vessel tuh statik ya. Iya, statik.
berarti kalau mekanikal tuh mekanikal statik yang banyak manufaktur Indonesia-nya. Kalau Itu pun kalau materialnya nggak spesial ya. Nah ya, kalau materialnya spesial ya material diimpor lagi kan. Kalau misalnya minta stainless steel mungkin ya material import gitu kan, itu nggak bisa bikin. masih gitu ya, maksudnya jadi manufaktur yang ada di Indonesia itu kebanyakan mekanikalnya untuk statik saja. Iya betul. Jadi kan kalau misalnya ada vendor-vendor di Cilegon itu rata-rata kan tugasnya menjahit saja. Iya. Nah, Barangnya bisa jadi dibanding dari luar, dari dalam ya. Tapi intinya ini hanya bisa membuat barang-barang yang sifatnya mechanical static. Kalau mechanical rotating tuh ada tuh mungkin sangat jarang lah di Indonesia. Nah, kalaupun ada mungkin dimensinya ndak terlalu ukuran-ukuran yang kadang-kadang tuh awal belum sanggup kan gitu kan. Ya ada banyak keterbatasan lah. Iya. Gua sering di proyek-proyek itu sering ketemu lah, maksudnya dalam artian balik barang kok lah kan ada tuh proyek ini lebih sabu itu kayak contoh Valve itu banyak di Indonesia yang bisa bui. Iya. Tapi kalau berbicara ukuran itu ya paling size-nya middle ke bawah gitu kan, middle ke atas itu banyak yang lu sanggup gue gitu kan. Iya. Ya gitu lah Mil. Nah, makanya kalau awak sih lebih suka menyebut bahwa syarat PKDN itu datangnya dari klien, bukan dari pemerintah. Iya. Kalau klien A buka tender gitu kan, bu itu di dokumen tender. Aku ingin PKDN segitu ya. Tapi nanti kliennya nggak comply sama undang-undang juga jadi pertanyaan gitu ya. Oh enggak. Jadi undang-undang pun mengecekan. Jadi undang-undang tuh akan mengecekan kalau misalnya undang-undang memperbolehkan itu. Jadi undang-undang memperbolehkan si klien membuat TKDN sendiri dengan syarat inilah ngitung juga gitu loh Mil. Iya. Misalnya kayak Mil sebagai klien gitu kan. Misalnya undang-undang menyebut misalnya undang-undang menyebut pokoknya kalau syarat DP preferensi 25 setelah dikalkulasi ikut kos segala macam ternyata Mil dapat lah bisa lah sampai puluh kan gitu kan. Nah tapi yang puluhnya tuh Mil harus ada basisnya Mil. Kurang tuh harus ada basisnya. Ya basisnya itu bisa diminta free assessment ke badan-badan yang khusus bergerak di TKDN kayak Skopindo, kayak Surveyor, kayak BKI kayaknya udah juga Mil. Udah banyak lah badan surveyor independen untuk TKDN gitu Mil. Jadi ya kan kita nggak tahu ya berapa misalnya tadi vessel misalnya ya static equipment, kita nggak tahu benar nggak ini 50% TKDN-nya ya. Gimana cara memastikan bahwasanya barang itu betul sesuai dengan statement si vendor atau supplier betul 50%? Gimana caranya itu? Ya kita melakukan Verifikasi mengundang asesor mengasesmen ya. Seperti dari BKI, dari Sukovindo sama Surveyor Indonesia ya. Mereka punya inspektornya, dicek. Mereka ya kalau di TKD itu kami awak menyebutnya verifikator. Oh, verifikator. Jadi simpel aja sih ya misalnya kalau misalnya awak nyebut manufaktur A lah, misalnya membuat vessel lah gitu kan. Kok tinggal misalnya awak di kontak di EPC. Nah, awak butuh lah barangnya kan. Ikut tender ikut kan support kami gitu kan. Kami dari sisi pengadaan PSL gitu kan. Oh iya Pak, siap bantu kecilnya kan. Tapi kok kecil tuh, tapi kok tekadannya minimum sampai 5 ya kecil kan. Nah, bekonya kalau nyolah mengerti, nyo akan buat tuh namanya self assessment. Kiri. Nah, ada sertifikatnya ya. Sertifikat apa? TKDN bahwasanya benar nih 50% TKDN-nya nih. Beda lagi. Nanti kita bicara itu. Jadi kalau kita ngomong di proyek, barang itu kan custom Mil.
banyaklah barang, apalagi kalau awak berbicara terkait vessel. Jadi proyek A membuat pressure vessel, proyek B membuat pressure vessel, pasti spesifikasinya beda kan? Iya, iya beda. Beda kan? Jadi kalau barang-barang yang kayak gitu tuh kalau di TKDN di Sabwi itu job order. Jadi barang yang custom itu kan di Sabwi job order. Nah, itu dan klasifikasi barang itu dua, ada job order, ada mass product. Nah, biasanya yang disertifikasi itu mass product. Oh, mass product. Ya, kayak enak. Iya, IPA gitu. Nah, yang kayak gitu lah, Mil. Tapi kalau kayak vessel yang hitungan desainnya Beda-beda ya kan? itu nggak bisa disertifikasi karena beda-beda gitu loh. Nah, jadi balik tadi cara rumah hitung, si vendor suruh gue self assessment dulu. Nah, beko bisa diverifikasi oleh si kontraktor itu sendiri, bisa oleh surveyor, bisa oleh klien, tergantung berapa nilai proyeknya. Iya. Jadi kalau batasannya itu ada, Mil. Jadi misal gitu, kontrak ada di SK Dirjen Kementerian ISDM tuh nomor 181. Tapi range-nya awak lupa karena terlalu banyak. Tapi giko, misalnya range 1.000 sampai 2.000 itu boleh personel yang punya sertifikat, yang ala di sertifikat oleh si ISDM. Kebetulan awak punya sertifikat itu. Nah, awak yang memverifikasi ya maksimal kontrak sampai 5 miliar gitu kan. Nah, kompleksitasnya rendah. Nah, TT itu harus kliennya yang memverifikasi. Misalnya klien batehnya 50 miliar, kompleksitas rendah juga gitu kan. Nah, DT itu wajib surveyor Indonesia. Jadi berjenjang gitu loh, Mil, memverifikasi. Nah, itu terkait bahas sih flow prosesnya. Jadi gue self assessment dulu, diverifikasi dulu gitu kan. Nah, kalau sertifikasi, karena tadi lawak singgung gitu, jadi kalau si sertifikasi itu, yang mensertifikasi itu adalah Kementerian Perindustrian. Nah, sertifikasi itu adalah barang, bukan perusahaannya. Barang ya. Nah, jadi kenapa awak jangan lihat itu? Karena banyak miss-nya di pengusaha atau EPC barat TKDN Bakri Pipe kan gitu kan. Salah. Harusnya menyebutnya adalah berapa bara TKDN pipa diameter 2 inci yang gue Bakri Pipe. Iya. Kan, dan Bakri Pipe itu bisa jadi yang gue kurang kan. Iya, banyak. Lalu lain yang gue API sekian, welded sekian, banyak lah. Jadi makanya satu barang itu, satu tipenya itu ada TKDN, dan itu satu-satu gitu. Iya. Per item lah ya, per item ya. Tapi kalau misalnya jenis sambo yang hanya beda ukuran, itu biasanya dibuat dalam bentuk range. Jadi misalnya diameter 1 sampai 10 mm, TKDN-nya segiko. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk range. Itu juga pokoknya dia yang punya ukuran dalam bentuk range kayak pipa, itu bisa dibuat dalam bentuk range. Gitu sih. Ya. Sangat sangat kompleks ternyata ya. Tidak sesimpel yang Ambu bayangkan pemahaman tentang TKDN ya. Karena kan pemahaman TKDN ku perlu kawan-kawan insinyur perlu paham, apalagi yang mengambil keputusan ya kan, mengambil keputusan ya kan, itu perlu banyak paham mengenai regulasi terkait TKDN. Nah, kawan-kawan sarjana teknik alumni UNAN nih perlu paham nih TKDN. Jadi nanti bisa naik jabatan, misalnya jadi manajer yang membuat putusan procurement gitu ya. Jadi tidak salah langkah gitu. Kalau perlu bisa konsultasi lah sama Bu Eki. Tapi kalau kuliah menambah nih, Mil, awak tuh sangat acuk mengecek di kan. Hati-hati dengan TKDN.